Selamat datang bro. Jadi ceritanya begini, berawal dari saya mau pulang ke kampung halaman pakai motor, dimana knalpot yang saya pasang di motor adalah knalpot knob one. Bahasa kerennya knob one ya, padahal ya knalpot boboan. Berhubungan dengan itu, kalau di jalan kemungkinan saya akan ketilang, apalagi di musim corona ini. Banyak sekali patroli-patroli dari Polri maupun tentara dan juga dari Satgas Covid untuk menghentikan pengendara, ya untuk cek kesehatan, dan yang pasti adalah untuk mengecek surat-surat kelengkapan berkendara. Nah, karena rumah saya jauh melewati beberapa kabupaten, saya mikir bagaimana supaya knalpot boboan saya ini suaranya bisa teredam. Maksudnya adalah saya ingin membuat suara motor saya agak sedikit nyaring dan yang pastinya tidak ketilang. Bukan saya nggak mampu buat beli alat peredamnya ya, biasanya di pasaran ini namanya DB killer atau peredam knalpot. Tapi begini, kebiasaan saya adalah suka memanfaatkan barang bekas di sekitar, yang pasti untuk saya jadikan suatu benda, dimana saat itu juga saya membutuhkan benda tersebut. Nah ini bro, peredam yang saya buat penampakannya seperti ini. Jadi ada dua komponen. Yang pertama peredam utamanya seperti ini. Nah yang satunya ada ring untuk mengunci peredam pada lubang knalpot supaya nggak lepas. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya ini nggak seperti DB killer pada umumnya ya, rada-rada nggak jelas gitu. Nah tapi yang penting fungsinya lah. Yang penting ini fungsinya adalah untuk meredamkan knalpot supaya suaranya itu lebih nyaring. Ya seperti ini. Di sini saya mau mereview dari mana saja bahan yang saya gunakan untuk membuat DB killer itu. Mungkin begini bro, saya lebih tepatnya menyebutnya bukan DB killer ya, GJ killer aja, karena memang alatnya nggak jelas ya, jadi GJ nggak jelas, GJ killer. Oke, GJ killer. Nah jadi alat dan bahan GJ killer yang saya buat dari mana saja. Nah, bahan yang pertama saya dapat dari fitting lampu. Nah, kenapa kok bisa sampai kepikiran pakai fitting lampu? Gak tahu ya, mungkin naluri saja. Yang penting saya ketemu nih. Nah, fitting lampu setelah saya ukur pada lubang knalpot sesuai dengan ukurannya, kemudian saya tandai dengan spidol. Nah setelah saya tandai, lalu saya potong dengan gergaji besi ya, sesuai dengan ukuran yang sudah ditandai dengan spidol. Hasilnya seperti apa? Seperti ini mas bro. Nah seperti ini. Setelah itu saya amplas sampai halus, dan membuang bagian yang sekiranya tidak dibutuhkan. Jadi bagian yang tidak dibutuhkan dicari dan yang dibuang aja. Oke, yang pertama dari fitting lampu. Untuk bahan yang kedua, nah kira-kira dari apa ini bro? Ada yang bisa nebak nggak? Ya bener, 100 dari sisa solder. Loh kenapa kok bisa kepikiran tekan solder barang? Ya nggak tahu mas bro, pokoknya saya ketemu nih, yang penting pas, yang penting cocok. Nah, jadi setelah melihat solder nganggur, setelah saya cari-cari ternyata ada bahan yang kayaknya cocok buat dimanfaatkan untuk GJ killer tersebut. Ya seperti ini, bahan yang kedua dari bekas solder rusak. Nah bahan yang ketiga yaitu ring, saya buat dari klip bekas. Jadi klip bekas saya penggang-penggang, saya uter-uter sehingga menjadi seperti ini. Fungsi ring ini adalah untuk mengunci GJ killer tersebut pada lubang knalpot supaya nggak copot. Oke, bahan ketiga dari bekas klip. Dan seperti ini bro, hasil akhir setelah digabung antara
fitting yang sudah dibentuk dan juga sisa solder. Yang penting fungsinya ya, jangan dilihat bentuknya seperti apa. Oke, tinggal pasang dan bisa mengurangi volume suara knalpot bor itu sehingga polisi tidak bisa menilang. Oke, mantap. Oke bro, kali ini kita akan memasangkan DJiler ini pada lubang knalpot knob 1. Nah, tinggal kita masukkan peredam ini di lubang knalpot. Setelah dikira-kira pas, kita goyang-goyang dulu. Kita ambil pengunci dan kita selipkan pengunci di tepi peredam supaya tidak lepas ketika nanti motor dinyalakan. Intinya kita selipkan pengunci itu di antara peredam dan knalpot. Nah, kalau pengunci sudah terpasang dengan benar, kemungkinan peredam tidak akan lepas, tidak akan goyang. Nah, untuk mencopotnya, kita tinggal menggoyangkan kunci sehingga peredam goyang dan nanti otomatis akan copot sendiri.